Wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izinnya pada kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu yang mulia. Salawat dan salam juga moga kita tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunahkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita sampai pada hadis yang ke-598 tentang sifat malu, ya, salah satu di antara bagian dari sifat yang harus ada pada diri seorang mukmin. Bagaimana kemudian ia bisa menjaga malunya tadi itu agar tidak hilang dari dirinya. Apalagi kita hari ini hidup di masa dimana orang-orang sudah kehilangan rasa malunya, hingga kemudian melakukan segala hal hanya demi popularitas, hanya demi uang, hanya demi monetize, ya, dan berbagai hal yang perlu juga kita hati-hati. Kita masih dalam bab tentang malu, ya, pada hadis yang ke-599. Ini baru masuk hadis 599, ya. Berarti antum sudah 598 hadis itu sudah. Baik. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal 'adra'i fi khidriha wa kana idza kariha syai'an 'arafnahu fi wajhihi. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada gadis yang sedang dipingit. Wa kana idza kariha syai'an, dan jika beliau tidak menyukai sesuatu, arafnahu fi wajhihi, kami mengenalinya dari perubahan mimik wajahnya atau raut wajahnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah bahwa Nabi kita, panutan kita, teladan kita adalah orang yang pemalu. Yang saking pemalunya, beliau itu lebih malu dibandingkan gadis yang sedang dipingit atau dilamar. Dan ini bagian dari yang juga menjadi perumpamaan rasa malu Nabi SAW yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang kedua, bahwa Nabi itu konsisten. Saya sampaikan kenapa Nabi itu konsisten. Bahwa Nabi itu kalau tidak suka dengan suka itu bisa diketahui dari wajahnya. Ketika beliau tidak suka, cukup melihat wajah Nabi, para sahabat itu sudah tahu. Menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, kewibawaan Nabi.
Jadi ketika seseorang itu berwibawa, perbedaan raut muka saja itu sudah dipahami oleh orang yang melihatnya. Ya, sebagaimana seorang atasan ketika kemudian dia tidak menyukai sesuatu, tidak perlu dia ngomong saja, kalau kemudian bawahannya yang mengenali betul atasannya tadi itu, dia pasti akan melihat dengan baik. Oh, ini bapak nggak suka, ya kan? Begitu juga orang tua terhadap anak. Kalau orang tua itu punya posisi, punya peran bagi anak tadi itu di hadapan anaknya, bapak itu kadang-kadang nggak perlu ngomong, anak itu sudah paham. Ibu juga kadang-kadang nggak perlu ngomong pun anak sudah paham, hanya dengan melihat wajah bapaknya. Ya. Jadi kenapa Nabi tidak diketahui kalau Nabi itu nggak suka? Karena Nabi nggak sukanya itu nggak banyak, bisa dihitung yang Nabi nggak suka itu. Yang sebagaimana kita tahu bahwa Nabi itu wajahnya itu selalu tersenyum, ya. Siapapun yang melihat Nabi itu langsung kepencut gitu, langsung suka, karena wajahnya yang selalu berseri-seri. Makanya Nabi itu tahu betul kapan Nabi tidak menyukai sesuatu itu, karena wajahnya yang selalu berseri-seri, sehingga ketika kemudian raut wajahnya itu berubah, para sahabat langsung paham. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, para ayah, para suami, ya. Jaga wajah yang konsisten tadi itu, wajah yang selalu berseri-seri, jangan kebalik, jangan selalu merengut. Kalau wajah kita selalu merengut, selalu tampak sangar, selalu suka marah-marah itu, nanti istri sama anak kita itu nggak kenal kapan kita suka, kapan kita nggak suka, itu nggak tahu gitu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, bagaimana kemudian kita itu bisa menjaga konsistensi kebaikan kita yang itu terpancar dari seluruh anggota tubuh kita, dan terutama wajah, ya. Jadi orang yang memang baik itu dilihat dari wajahnya pun kelihatan baik, ya. Dan itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran, bagaimana kemudian sifat malu itu merupakan sifat yang mulia. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang lain, al-haya'u khairun kulluhu, sesungguhnya sifat malu itu semuanya baik, tidak ada yang nggak baik. Malu itu semuanya baik, kecuali malu dari kebenaran dan malu dari menuntut ilmu, itu tidak boleh, ya. Dari Uthman dan Aisyah, anna Abu Bakr istadzana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala firashi Aisyah, ya, labisan mirta Aisyah, fa adina li Abi Bakr wa huwa kadzalik fa qada ilaihi hajatahu thumma saraf, ya. Disebutkan dari Uthman dan Aisyah, suatu ketika Abu Bakar meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Sementara itu beliau tengah berbaring atau bersandar di tempat tidur Aisyah dengan mengenakan kain panjang milik Aisyah. Lalu beliau mengizinkan Abu Bakar, dan beliau tetap dalam keadaan demikian. Kemudian Abu Bakar mengutarakan keperluannya lalu beranjak pergi. Setelah itu Umar juga meminta izin untuk bertemu dan beliau mengizinkannya, ya. Tsumma sta'dzana Umar radhiyallahu anhu fa adzina lahu wa huwa kadzalika fa qada ilaihi hajatahu tsumma ansara, ya. Demikian juga Umar kemudian menyampaikan keperluannya. Setelah selesai kemudian Umar pergi. Qala Uthman thumma sta'dhantu alaihi fajalasa wa qala li Aisyah ijma'i ilaiki thiyabaki, ya.
ketika Utsman itu meminta izin untuk bertemu, lalu kemudian beliau dari awalnya bersandar seperti ini kemudian jadi duduk, ya, kemudian mengatakan kepada Aisyah, kumpulkan pakaianmu, lalu aku mengutarakan keperluanku kemudian pergi, ya. Setelah Utsman datang tadi itu, kemudian Utsman mengutarakan tentang keperluannya, lalu kemudian Utsman pergi. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lima araka faza'ta li Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kama faza'ta li Utsman. Wahai Nabi, kenapa aku tidak melihatmu terperanjat ketika bertemu dengan Abu Bakar dan Umar sebagaimana aku melihatmu ketika terperanjat ketika mendapati Utsman, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna Utsmana rajulun hayyun wa inni khashitu in adzantu lahu wa ana ala tilkal hal alla yablughu ilayya fi hajatihi. Sesungguhnya Utsman itu adalah seorang lelaki yang pemalu, dan aku khawatir jika aku memberinya izin sedangkan aku dalam keadaan demikian, ia tidak mau mengutarakan keperluannya kepadaku. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal penting juga. Yang pertama adalah bahwa seorang guru, seorang murabbi, seorang pendidik itu harus mengenali betul siapa yang menjadi murid-muridnya. Dan itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bisa menjaga sikapnya kepada setiap orang yang kemudian ditemuinya, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, sama-sama sahabat Nabi, tapi sikap Nabi bisa jadi berbeda, ya. Menunjukkan pemahaman Nabi terhadap karakter dari murid-muridnya tadi. Dan ini juga menjadi salah satu di antara hal yang harusnya dimiliki oleh seorang murabbi, ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa pelajarannya adalah bahwa Rasulullah SAW disebutkan di dalam riwayat dari Imam Muslim, saat itu Nabi berada di rumahnya, kemudian dalam keadaan bersandar, hanya menggunakan semacam kain atau sarung, ya, yang kemudian bagian betisnya itu tersingkap. Lalu kemudian mengizinkan Abu Bakar, juga mengizinkan Umar. Coba perhatikan, kenapa ketika Abu Bakar dan Umar masuk, Nabi tidak berubah kondisi, sedangkan ketika Utsman masuk, Nabi berubah kondisinya. Ada beberapa faedah. Yang pertama adalah Abu Bakar dan Umar itu mertua Nabi, dan mertua adalah sebagaimana orang tua kita. Kita tidak perlu malu dengan kondisi tertentu yang saat itu mungkin kita karena mertua itu mahram bagi kita, ya. Dan ini bagian dari yang juga berbeda ketika kemudian Nabi dengan Utsman. Utsman itu siapa? Menantunya Nabi. Secara posisi Nabi adalah orang tua, sehingga Nabi harus menjaga wibawanya sekaligus menjaga hati Utsman tadi itu supaya kemudian dia tidak malu ketika melihat Nabi, ya. Karena perbedaan posisi ini juga lah yang kemudian menjadikan Nabi itu berubah kondisinya tadi. Dan ini juga menjadi penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, supaya kita juga melihat-lihat siapa yang kemudian kita temui itu, supaya kemudian terjaga muru'ah, ya. Kalau Abu Bakar dan Umar statusnya siapa yang lebih tua secara posisi? Abu Bakar dan Utsman. Nabi lebih muda, kan? Ya. Tapi ketika kemudian ketika bersama dengan Utsman, itu statusnya Nabi yang lebih tua, makanya Nabi lebih menjaga kondisinya
supaya di satu sisi menjaga muruah di hadapan di hadapan orang lain, di sisi lain tadi itu bagian dari yang kemudian harus diperhatikan oleh setiap muslim supaya kemudian tidak sembarang bersikap, ya. Bagaimana kemudian dia bisa memilih sikap yang tepat kepada orang yang tepat tadi itu. Dan ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan, ya. Hadits ini juga disebutkan oleh penulisnya dengan penjelasan fihi fadlul haya. Di dalamnya terdapat keutamaan sifat malu, wa manzilatu Utsman radhiyallahu anhu, dan kedudukan Utsman radhiyallahu anhu, ya. Kalau Allah saja mengakui sifat malunya Utsman, ya, apalagi kemudian nabinya. Dan ini juga menunjukkan mulianya kedudukan Utsman di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sifat malu. Di satu sisi menunjukkan keutamaan sifat malu, di sisi lain menunjukkan keutamaan orang yang memiliki sifat malu tadi, sebagaimana Utsman. Wa khirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ayyabluga ashabahu radhiyallahu anhum ilaihi fi hajatihi. Dan kesungguhan Nabi di dalam memenuhi keperluan sahabat-sahabatnya tadi. Dan ini juga bagian dari yang penting untuk kita perhatikan, bahwa salah satu di antara amalan yang paling mulia itu adalah ketika seorang muslim membantu saudaranya di dalam memenuhi hajatnya. Dan Nabi adalah orang yang paling baik di dalam hal seperti itu. Tidak pernah menolak hajat orang lain kepada diri beliau, tidak pernah. Meskipun kadang-kadang bertamunya itu tidak pada waktu yang Nabi itu ready untuk menerima tamu tadi. Kondisinya kan Nabi saat itu sedang bersandar, ya kan? Menunjukkan Nabi sedang istirahat sebenarnya, bukan sedang dalam kondisi siap untuk menerima tamu. Tapi ketika kemudian Abu Bakar datang, Umar datang, Utsman datang, semuanya diizinkan. Hanya berbeda kondisi di dalam menerima tamunya tadi. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Salah satu di antara bentuk implikasi dari memuliakan tamu yang datang itu adalah menyambutnya, mengizinkan mereka dengan keperluannya terhadap kita tadi. Dan ini penting. Kadang-kadang kita ini kan kadang-kadang berbeda, ya. Kalau kita lagi istirahat, tidur, ada tamu nggak ada tamu nggak peduli, ya, pokoknya yang penting kita pengennya tidur. Udah, ya, biar tamunya aja yang paham. Iya, kalau tamunya tamu dekat mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau tamu yang jauh, padahal dia punya keperluan kepada kita saat itu, coba bayangkan, ya. Kita bisa mencontoh Nabi, bagaimana kemudian Nabi tetap mengizinkan siapapun yang datang kepada dirinya. Itu juga menjadi faidah kenapa kemudian Umar itu pernah memerintahkan salah satu sahabatnya untuk membakar pintu gerbang milik Amr bin As yang saat itu memiliki rumah yang besar dan pintu gerbang yang tinggi, ya. Ketika kabar itu sampai kepada Umar, anak Amr bin As itu adalah gubernur Mesir saat itu, ya, maka kemudian Umar memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya tadi itu untuk membakar pintu gerbangnya tadi. Kenapa? Karena pintu yang tinggi itu menghalangi hajat rakyat dari pemimpinnya. Sedangkan sekarang bukan hanya pintunya tinggi, bahkan diletakkan penjaganya, baik penjaga yang kakinya 2 dan penjaga kakinya 4. Ada semua, ya. Jadi orang betul-betul terhalang kepada pemimpinnya. Bahkan nggak cukup 2 kaki. Ya, ini kemudian juga penting untuk jadi pelajaran. Maksudnya nggak cukup 1 penjaganya, bisa 10, bahkan bisa ratusan itu penjaganya. Ya, lah kita ini kalau mau masuk ke istana negara apa nggak susahnya, masya Allah. Jangankan ketemu presiden, ketemu bupati aja susahnya, masya Allah. Ya.
Cuman ketemu bupati, apalagi ketemu Pak Camat, nggak pernah ada di tempat. Ini jane kemana camatnya ini, gitu kan? Ya. Dan ini juga menjadi bagian dari yang penting untuk diperhatikan, supaya apa? Supaya tidak terhalang hajat orang lain kepada dirinya. Orang pemimpin, apalagi seorang pemimpin itu, kata pepatah di dalam bahasa Arab adalah naqibul qaumi khadimuhu. Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan. Namanya pelayan kok sakarpe dewe. Pelayan itu harusnya memenuhi perintah tuannya. Jadi kalau nggak mau jadi pelayan, ya nggak usah jadi pejabat, gitu maksudnya. Kalau jadi pejabat harus siap jadi pelayan. Namanya pelayan masyarakat kok, ya. Bukan masyarakat yang melayani, tapi dia yang melayani masyarakat. Itu penting untuk diperhatikan. Itu sudah jadi pepatah, ya. Artinya menjadi bagian dari yang harusnya diperhatikan oleh setiap orang yang kemudian diberikan amanah kepemimpinan tadi. Sampai seperti itu. Bahkan nanti di awal kitab ini juga disebutkan terkait dengan adab dengan tetangga itu. Salah satu di antara yang kemudian penting harus kita perhatikan adalah tidak bolehnya kita menutup pintu rumah kita sehingga tetangga kita itu terhalang dari keperluannya kepada kita. Nggak boleh, Pak. Kalau sekarang kita buka pintunya begitu, ya, apa-apa bisa hilang, Pak. Motor hilang. Jangankan yang terbuka, yang tertutup aja motor hilang gitu, ya. Nah, ini kalau di Lampung, ya, kalau di Jawa enggak. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan, ya, supaya kemudian juga menjadi salah satu di antara hal yang harusnya diperhatikan setiap mukmin. Jadi sampai Islam tuh mengatur sedemikian rupa bagaimana kemudian kita bersikap kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu tetangga kita, sahabat kita, atau siapapun itu. Kalau mereka punya keperluan dengan kita, jangan pernah tolak itu. Berikan kesempatan kepada mereka untuk bisa memenuhi hajatnya kepada kita, ya. Falaita ya'lamu hadza man yataharrab min qada'i hajati ikhwanihi, ya. Seandainya orang-orang yang suka lari, jadi kalau orang lain butuh pada dirinya itu suka lari, ya, suka sembunyi. Nanti kalau diketuk pintunya dia udah titip pesan sama anaknya, nak, nanti kalau ada orang nyari bapak bilang bapak nggak ada, ya. Padahal bapaknya ada di rumah. Padahal yang datang bukan debt collector, bukan. Ya, sampai seperti itu. Dalam rangka apa? Ya tadi nggak mau diganggu tadi, atau bilang aja bapak sedang tidur gitu, ya, lagi nggak bisa diganggu gitu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Wa huwa muqtadirun ala dzalika bi idznillah taala, padahal sejatinya dia mampu untuk membantu keperluan saudaranya tadi. Nah, ini bagian dari yang juga penting. Kalaupun ternyata misalnya saudaranya datang untuk berhutang sekalipun, ya kalau kita memang ada, kasih aja, ya. Kalau nggak ada, ya bilang aja apa adanya, nggak ada, gitu aja, ya. Yang penting kita tidak menolak keperluannya kepada kita. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Kenapa kemudian salah satu di antara hal yang harusnya diperhatikan oleh setiap mukmin adalah bagaimana kemudian dia bisa membantu saudaranya di dalam memenuhi hajatnya tadi itu, ya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa perkataan itu lebih didahulukan daripada perbuatan, ya. Dan sesuatu yang dilarang itu lebih didahulukan daripada sesuatu yang diperbolehkan, ya. Ini kaidah, ya, bahwa perkataan itu didahulukan daripada perbuatan. Cuman ingat, Allah mencela mereka orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar
kemurkaan Allah kepada mereka orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka kerjakan. Ya. Kenapa kemudian perkataan itu lebih didahulukan dari perbuatan? Karena kadang-kadang mengucapkan secara lisan itu lebih mudah dibandingkan menunjukkan terlebih dahulu. Ya. Contoh di dalam mengajarkan sesuatu kepada anak atau kepada murid atau kepada orang lain, paling mudah itu diungkapkan dulu secara lisan. Nanti untuk menegaskan apa yang telah diucapkan tadi itu baru dicontohkan dengan perbuatan. Itulah kenapa kemudian perkataan didahulukan daripada perbuatan. Satu, perkataan lebih mudah. Yang kedua, kadang-kadang orang cukup dengan mendengar perkataan dan dia sudah memahami maksudnya. Tidak perlu harus segalanya dicontohkan, begitu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk didudukkan. Dan yang kedua adalah sesuatu yang dihindari atau dilarang itu didahulukan daripada sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Maksudnya menjaga diri dari sesuatu yang dilarang itu lebih prioritas dari melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Dan ini juga menjadi bagian dari apa yang kita bisa dapati dari kasus Nabi ketika menerima Utsman berbeda dengan ketika menerima Abu Bakar dan Umar. Tadi disebutkan di dalam riwayat Muslim bahwa bagian paha Nabi itu tersingkap, ya. Betis dan paha Nabi itu tersingkap di dalam riwayat Muslim, ya. Yang saat Umar dan Abu Bakar masuk, beliau tetap seperti itu. Di satu sisi beliau mahram, ya kan? Di sisi lain mertua, karena itu mertua Nabi. Di sisi lain adalah bahwa itu dijelaskan oleh para ulama khususiyat Nabi terkait dengan bahwa meskipun paha itu adalah bagian dari aurat, itu boleh ditampakkan kepada yang memang tidak ada larangan bagi dia untuk melihat, seperti diantaranya mahram kita, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Jadi bagian aurat tertentu kecuali aurat besar, ya. Kecuali aurat besar itu boleh nampak di hadapan mahram, walaupun para ulama sendiri berbeda pendapat terkait dengan batasan aurat yang boleh terlihat. Ya, jumhur berpendapat bahwa yang boleh terlihat oleh mahram itu adalah dari batas pusar sampai lutut. Itu nggak boleh terlihat. Selain itu boleh terlihat. Laki perempuan sama. Laki perempuan sama. Jadi batas pusar sampai lutut itu boleh terlihat oleh mahram menurut pendapat jumhur, baik dari kalangan Syafi'i, Hanafi maupun Hambali, kecuali mazhab Maliki. Mazhab Maliki menyebutkan bahwa aurat yang boleh nampak di hadapan mahram itu hanya anggota wudhu saja. Selain anggota wudhu nggak boleh terlihat, ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab jumhur tadi itu, jadi seorang wanita ketika dia sedang menyusui anaknya kelihatan oleh mahramnya nggak ada masalah, karena yang tidak boleh terlihat hanya bagian perut sampai lutut tadi, ya. Bagian pusar sampai lututnya tadi yang nggak boleh terlihat, ataupun bagian atasnya boleh, ya. Tapi menurut pendapat mazhab Maliki tidak boleh terlihat kecuali anggota wudhu saja. Anggota wudhu itu berarti hanya kepala, tangan, dan mata kaki sampai mata kaki. Itu saja yang boleh terlihat. Sisanya tidak boleh. Ya, jadi kalau pakai daster lengan pendek, ya, daster panjang tapi lengan pendek, itu kalau di hadapan mahram nggak ada masalah. Kalau dalam mazhab Maliki, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan, supaya kemudian menjadi perhatian kita juga, siapa saja yang kemudian boleh melihat aurat dan siapa yang juga tidak boleh melihat aurat tadi itu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Jadi apa yang dilakukan Nabi dengan berubah posisi dan menutup bagian paha dan betisnya tadi itu ketika Utsman datang menemui beliau tadi itu menunjukkan Nabi memilih siapa yang boleh melihat dan siapa yang tidak boleh melihat. Maka kita juga harus sama, ya. Siapa yang kemudian boleh melihat dan tidak, itu kita harus tahu diri, gitu maksudnya,
supaya kemudian aurat kita itu tidak tersingkap kepada setiap orang, apalagi kalau kemudian kepada orang-orang yang memang tidak boleh melihat aurat kita. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita, sekaligus mengajarkan kita pentingnya sifat malu tadi itu, ya. Kemudian di dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Makanal haya'u fi syai'in illa zanahu wa makanal fuhsyu fi syai'in illa syanahu." Ya. Tidaklah rasa malu itu ketika ada pada sesuatu kecuali dia akan memperbagusnya atau membuatnya jadi terlihat indah, dan tidaklah kekejian atau sesuatu yang keji itu ada pada sesuatu melainkan itu akan lebih menampakkan keburukannya, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Kata zana, kata zayyana yuzayyinu itu artinya adalah menghiasi atau memperbagus. Jadi sifat malu itu ketika ada itu akan memperbagus yang memiliki sifat malu tadi itu, ya. Sehingga dia akan menjauhkan dari segala hal yang membuatnya tercela, yang membuatnya terkena aib tadi itu, karena dia memiliki sifat malu, ya. Sehingga dia akan bebas dari segala macam bentuk aib. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki sifat malu, bahkan justru senang mempertontonkan atau menunjukkan kekejian atau keburukannya tadi itu, ya. Maka yang terlintas pada setiap orang yang mendengar tentang namanya saja pasti sesuatu yang buruk. Jadi kalau orang sudah masyhur dengan keburukan, itu pasti ketika disebut namanya yang terlintas ya keburukan tadi itu, ya. Maka ketika kekejian itu ada pada sesuatu, dia tidak lain kecuali akan lebih memperburuk citra dari yang memiliki sifat keji tadi. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Dan kata fuhsh atau fahisha itu salah satu di antara bagian dari maknanya adalah segala yang terkait dengan zina dan porno, itu fuhsh, ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, ya, supaya kemudian kita betul-betul memperhatikan perkara yang ini, ya. Karena salah satu di antara bagian dari yang harusnya kita perhatikan adalah bagaimana kemudian kita memiliki sifat malu, supaya kemudian kita itu terhindar dari segala macam bentuk aib tadi. Karena malu itulah yang menjaga keburukan-keburukan kita tadi, ya. Justru kalau kemudian kita merasa malu ketika aib kita terungkap, itu bagian dari kebaikan. Berarti kita masih normal. Yang aneh itu adalah justru orang yang dengan bangga ketika aibnya itu tersebar. Itu justru aneh. Itu udah nggak normal, itu nggak sesuai lagi dengan fitrah itu, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Apalagi sengaja mengumbar keburukannya tadi itu hanya demi sensasi, hanya demi viral, hanya demi popularitas, hanya demi monetize, hanya demi cuan tadi itu yang lebih buruk lagi. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan, istahyu minallahi haqqal haya. Qulna ya nabiyallahi inna lanastahi walhamdulillah, ya. Nabi pernah menyebutkan istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran, ya. Yang di dalam riwayat Tirmidzi disebutkan laisa dzaka walakinnal istihya minallah haqqul haya an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wa tahfadhal batna wa ma hawa wa tatadzakkarul mauta wal bila
wa ma aradal akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya. Nabi kemudian menjelaskan tentang bagaimana sifat malu dengan sebenar-benar malu tadi itu adalah engkau menjaga kepalamu dan apa-apa yang dipikirkannya, karena Allah mengetahui. Kalau kita malu kepada Allah, kita akan menjaga apa yang kita pikirkan. Kalau terbersit sedikit saja keinginan untuk berbuat maksiat, itu harusnya kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam kepala kita. Wa tahfadzul batana wa ma hawa, dan menjaga perut dan yang di bawahnya. Itu rasa malu kepada Allah. Hati-hati makan. Makan hati-hati, Pak. Karena salah satu di antara bagian dari akidah yang harus diperhatikan adalah seorang muslim itu adalah orang yang menjaga makanannya dan tidak memasukkan ke dalam perutnya itu kecuali yang halal saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, masyaallah, melanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi terkait dengan perintah Nabi untuk malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Tadi Nabi menjelaskan di antara indikator malu yang sebenar-benar malu kepada Allah tadi adalah menjaga kepala dan apa yang kemudian dipikirkannya, menjaga perut dan apa yang ada di bawahnya, wa tatadzakkarul mautu wal bila, dan engkau mengingat kematian dan segala hal yang menghancurkan. Yang dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan kafa bil mauti wa'idhah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat, sebagai pengingat, karena tidak ada nasihat yang lebih dalam, lebih mengena kecuali nasihat kematian, bahwa segala apa yang ada di dunia ini semuanya pasti akan berakhir. Semuanya pasti akan ada ajalnya. Kayanya kita akan berakhir, bahkan kemiskinan kita pun juga akan berakhir. Kebahagiaan kita akan berakhir, sebagaimana juga kesedihan dan kesusahan kita juga akan berakhir. Semua yang di dunia ini gak ada yang abadi, semuanya berubah, semuanya sementara. Semuanya ada ajalnya, yang itu bagian dari yang menjadi bagian dari sunatullah dalam kehidupan dunia kita. Maka tidak perlu bersedih yang berlebihan, juga tidak boleh bergembira yang melalaikan. Sebagaimana apa yang kemudian Allah firmankan, kaila ta'sau ala ma fatakum
wala tafrahu bima atakum, supaya engkau tidak berputus asa dengan apa yang hilang daripadamu, dan engkau tidak lalai, tidak lupa diri ketika sesuatu itu datang kepada dirimu. Dunia itu ya biasa aja gitu, nggak usah terlalu excited, tapi juga nggak usah terlalu halu gitu, nggak usah terlalu galau ketika kemudian dunia itu hilang dari diri kita. Dan itu bagian dari tujuan kenapa Allah menguji kita dengan ujian, dengan kesusahan, dengan kesedihan, yang Allah dengan tegas menyebutkan di dalam ayatnya, walanabluwannakum bisyai, kata Allah, sungguh kami akan uji kalian bisyai, hanya dengan sesuatu kecil, ya, minal khawfi wal ju' wa naqsim minal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu yang kecil, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan makanan. Itu kata Allah, itu sesuatu yang sedikit, karena janji Allah akan cukupi kita. Huwallazi aghna wa aqna, dialah Allah yang akan menjadikan kita kaya dan menjadikan kita cukup. Sebenarnya apa yang kita terima itu cukup. Kadang-kadang kita seringkali mengukur apa yang kita punya tadi itu dengan apa yang dipunyai orang lain, sehingga kita rasanya selalu kurang. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Nabi juga menegaskan, barang siapa yang menginginkan akhirat, taraka zinatad dunya, maka dia akan meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia tadi. Bukan berarti meninggalkan itu tidak diambil sama sekali. Kalaupun diambil itu hanya diambil yang seperlunya, sedangkan semua yang memberatkannya ditinggalkan. Ibarat seorang melakukan perjalanan, itu yang dibawa bekal yang secukupnya saja. Dia tidak membawa bekal yang bisa memenuhi tunggangannya yang akhirnya memberatkannya di dalam perjalanan, tidak. Dia hanya mengambil bekal secukupnya, sisanya tinggal. Karena itu bukannya bisa melancarkan perjalanannya, tapi justru bisa jadi memberatkan perjalanannya kalau semua dibawa. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Begitulah kehidupan dunia kita jika kita ingin mengharapkan akhirat. Iya, apa yang kita miliki di dunia itu cuma sekedarnya saja untuk menjadikan kita bisa meraih akhirat yang lebih baik tadi itu. Sisanya tinggalkan. Nggak perlu ngoyo gitu loh. Dunia itu biasa aja. Ada ya dipakai, nggak ada ya tinggal diusahakan. Kalau ternyata sudah diusahakan takdirnya tetap nggak ada, ya sabar, selesai. Sederhana dunia itu, nggak usah terlalu dipusingkan, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Yang harusnya kita pusingkan itu ya urusan akhirat kita tadi. Bagaimana kemudian kita khawatir nanti nasib kita di akhirat seperti apa, itu yang harusnya kita pusingkan. Itu yang harusnya menjadi orientasi kita setiap hari, dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Yang Nabi mengingatkan dengan kalimat yang tegas, wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Kata zina itu kalau diterjemahkan semacam aksesoris. Kadang-kadang kita itu fokus pada aksesoris tapi lupa pada intinya. HP ini intinya HP-nya atau aksesorisnya? Saya tanya, HP ini intinya HP-nya atau aksesorisnya? HP-nya, karena yang berfungsi HP-nya bukan aksesorisnya. Tapi banyak dari kita itu fokus pada aksesorisnya tadi. Loh, HP itu mau yang seri paling biasa sampai seri yang paling mahal,
yang hari ini lagi orang berlomba-lomba, HP-mu apa? iPhone kan? Gitu kan? Ya. Kalau nggak iPhone sana minggir-minggir gitu kan? Ya, para iPhoneers yang lagi kayak gitu, ya biarin aja, ya. Itu aksesoris saja itu. Ini mohon maaf ada yang jualan HP di sini. HP itu intinya fungsi, bukan pada seri. Seri itu ya akan terus berkembang, terus berubah, terus regenerasi ke yang baru lagi gitu. Dan itu akan terus berganti. Ya, sedangkan intinya adalah apa? Fungsi tadi. Tapi orang seringkali fokus pada seri tapi lupa pada fungsi. Akhirnya kadang-kadang harus membayar lebih hanya demi seri tadi. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Dunia juga begitu. Dunia itu pokoknya apa? Yang kita butuhkan saja. Sisanya itu zina, kata Nabi. Sisanya itu hanya aksesoris saja. Aksesorisnya belum tentu kita butuhkan. Makanya Nabi menegaskan dengan kalimat waman aradal akhirata taraka zinatan dunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia itu. Ibarat HP itu ya fokus pada HP-nya, nggak usah fokus pada aksesorisnya. Aksesoris itu namanya orang pengen dapat duit kan membuat segala sesuatu yang berfungsi seiring dengan HP-nya tadi. Yang paling murah apa ya? Aksesorisnya tadi. Ya, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Dunia kita itu intinya apa? Intinya pada amalan kita dan perbuatan kita selama di dunia, itu intinya. Sisanya itu aksesoris. Rumah kita itu aksesoris, ya. Harta kita itu juga sebagiannya aksesoris saja. Karena apa yang menjadi harta kita itu kata Nabi cuma 3. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita infakkan. Itu saja. Sisanya aksesoris itu. Yang disimpan di rekening sampai rekeningnya gendut itu aksesoris saja itu. Ya. Yang disimpan di bawah bantal itu juga cuma aksesoris, bisa jadi yang kalau kita mati itu hanya akan diwarisi. Ya. Yang kita nikmati sebagai bagian dari rezeki kita cuma 3 tadi. Yang itu menjadi hak kita, yang itu menjadi milik kita cuma 3. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita infakkan. Sudah, sisanya aksesoris itu. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Ada sebuah pertanyaan yang harusnya menggugah kita ketika Umar bin Abdul Aziz itu menjelang kematiannya ditanya oleh kerabatnya, wahai Umar, kenapa engkau tidak meninggalkan harta yang banyak untuk anak-anakmu? Padahal engkau adalah seorang khalifah. Ya. Padahal engkau adalah khalifah. Perhatikan, Umar bin Abdul Aziz itu istrinya anak khalifah, saudara iparnya semuanya khalifah, bapak mertuanya juga khalifah. Coba bayangkan, kira-kira mudah nggak bagi dia untuk mendapatkan kekayaan itu? Mudah, Pak. Tapi apa ketika kemudian ditanya oleh kerabatnya tadi itu, ketika menjelang kematiannya, ya, dia berkata dengan sangat santainya, mengatakan bahwa sesungguhnya jika anak-anakku itu adalah anak-anak yang soleh, maka aku yakin Allah pasti akan menjaga mereka dan mencukupi mereka. Tapi jika mereka anak-anak yang toleh, anak-anak yang suka berbuat maksiat, paling tidak aku tidak meninggalkan kepada mereka modal untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seorang khalifah ketika meninggal masih terfikir tentang akhirat anaknya itu. Dan kebanyakan manusia hari ini yang difikirkan hanya tentang aksesorisnya tadi. Gimana ninggalin warisan yang banyak, gimana supaya anak istrinya itu nyaman, gimana supaya kemudian kehidupannya itu baik. Cuman sebatas itu saja, tapi tidak berpikir lebih jauh tentang akhirat. Maka hadis Nabi yang harusnya kita jadikan sebagai renungan bagi kita adalah
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammuhu." Barang siapa yang dunia itu menjadi orientasinya, tujuannya, dari sejak dia melek sampai merem itu yang dipikirkannya dunia saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai." Allah akan menjadikan kefakiran itu selalu ada di pelupuk matanya. Selalu rasanya kurang terus gitu. Wa farraqa syamla, dan Allah akan mencerai beraikan urusannya. Ada selalu masalahnya, ya. Masalah satu belum selesai, ada masalah lagi, nggak habis-habis. Wala ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak datang kepadanya bagian dari dunia itu kecuali yang telah ditetapkan Allah pada diri, nggak lebih. Nabi kemudian melanjutkan dengan kalimat wa man kanatil akhiratu niyatahu, tapi barang siapa yang orientasi hidupnya dari sejak melek sampai merem itu adalah akhirat, niatannya itu dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah untuk meraih akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah akan menjadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Wa jama'a syamlahu, dan dia akan membantu urusan Allah, akan membantu urusannya tadi, sehingga urusannya itu mudah untuk diselesaikan. Wa ya'tihi minad dunya wa hiya rahimah, dan dunia itu akan Allah jadikan datang kepadanya meskipun dia menolaknya, meskipun dia tidak menginginkannya. Itu janji Allah melalui lisan nabinya tadi. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Kalau tujuannya akhirat itu nggak perlu khawatir, ya. Banyak para ulama, termasuk yang para salaf terdahulu, yang kemudian mengingatkan kita untuk menjaga keikhlasan itu sampai dalam hal yang sangat kecil pun kita yang dianjurkan, yang kita tuju itu adalah keikhlasan karena Allah. Menuntut ilmu, yang menuntut ilmu itu yang ikhlas. Jangan sampai menuntut ilmu itu hanya demi pekerjaan. Menuntut ilmu maksudnya sekolah tinggi hanya demi mendapatkan ijazah, hanya demi kedudukan, hanya demi misalnya sertifikasi misalnya, hanya demi cuan, ya kan? Jangan sampai kita sekolah atau menuntut ilmu itu hanya seperti itu tujuannya. Tapi yang harusnya kita jaga itu adalah keikhlasan kita. Begitu juga kalau kita sebagai seorang guru ngajar itu ya sudah ngajar yang ikhlas karena Allah. Seperti kata Mbah Mun gitu kan. Ngajar itu yang ikhlas. Ngajar itu tujuannya jangan supaya murid pinter. Masalah dia pinter nggak pinter itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita adalah mengharapkan ridha Allah dengan mengajar tadi. Ngajar yang ikhlas, yang sabar. Seperti Imam Syafi'i itu, sampai pernah ngajari muridnya yang nggak paham itu diulang sampai 37 kali. Antum apa ya sabar? Coba. Nggak paham itu diulang sampai 37 kali, masih nggak paham juga, ya besok dilanjutkan lagi. Diulang maksudnya, dilanjutkan lagi, diulang. Lah kita ini baru ngajarin anak sekali, 2 kali, nggak bisa-bisa. Dasar kayak gitu aja nggak bisa-bisa. Iya, kamu sekarang bisa. Dulu kamu juga waktu belajar bisa jadi seperti itu gitu maksudnya. Sing sabar. Namanya ngajar itu ya sabar. Ikhlaskan niat ngajarnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kemudian tujuan ngajarnya itu supaya murid pintar, lah kalau kemudian muridnya orang pintar-pintar terus mutung gitu ya. Apa kemudian bunuh diri atau apalagi putus asa gitu, nggak usah jadi guru gitu. Enggak. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Bagaimana pentingnya menjaga keikhlasan. Apalagi nanti kalau kita bahas bab ikhlasnya Shalih Al-Munajjid, Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam ketika membahas tentang masalah ikhlas itu beliau menyebutkan banyak kisah para salaf bagaimana menjaga keikhlasannya. Abdullah bin Mubarak hanya demi menjaga keikhlasannya berperang melawan musuh paling susah dihadapi kaum muslimin saat itu hanya dalam
beberapa kali gerakan musuh itu mati, kemudian pergi lagi, itu pun dalam keadaan mukanya tertutup. Sampai ketika ada salah seorang sahabatnya tadi itu yang berlari mengejar Abdullah bin Mubarak tadi itu sampai menarik penutup mukanya tadi itu, Abdullah kemudian marah dengan mengatakan, kamu sudah merusak amalku. Lah kita hari ini loh ceramah itu di video ya, ngasih ilmu saja loh diabadikan, ya kan, live gitu kan, dan lain sebagainya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadikan sebagai bahan renungan kita. Jauh berbeda dengan para ulama dulu yang mereka justru berusaha menjaga keikhlasannya, jangan sampai kemudian amalannya itu diketahui oleh orang lain. Termasuk penulis kitab Ahkam Sultaniyah siapa? Astagfirullah. Salah satu di antara kitabnya itu adalah Ahkam Sultaniyah. Itu beliau sampai mati itu nggak ada yang tahu bahwa beliau itu seorang ulama. Sampai mati. Dan tahunya orang-orang bahwa beliau seorang ulama itu setelah mati, buku-buku yang dia tulis itu dicetak dan disebarluaskan. Baru kemudian orang-orang tahu. Lah kita baru nulis artikel secetit aja, malah paling sejengkal aja. Kalau kemudian artikel itu di-share sama orang lain, jangan asal share, cantumkan nama penulisnya. Ya Allah, ya. Nah ini bagian dari seakan-akan kalau nggak dicantumkan itu dia kehilangan segala-galanya. Enggak ya, enggak. Wallahi tidak. Kalau antum menyebarkan kebaikan, kemudian kebaikan itu diambil dan diikuti oleh orang lain, antum akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun, dan itu terus-menerus bergulir. Bayangkan jika yang mengambil itu bukan hanya 1 orang, tapi 100 orang. Meskipun di situ tidak dicantumkan kebaikan itu asalnya dari siapa, Allah lebih tahu itu dari siapa, itu Allah lebih tahu. Nggak usah khawatir. Bikin flyer udah, biarin aja flyernya free to share gitu maksudnya ya. Biarin aja orang nge-share sepuas-puasnya, bebas-bebasnya. Mau di-crop kayak mau dipotong kayak, biarin aja. Allah lebih tahu itu buatan siapa gitu. Allah lebih tahu itu pahalanya milik siapa. Kita menjaga keikhlasan itu. Dan itu juga akan bisa muncul dari apa? Dari rasa malu. Malu seandainya kemudian orang mengenalnya baik luar biasa, ternyata aslinya nggak sebaik yang kemudian dipersepsikan orang. Itu malu harusnya. Jadi kita ini terlihat baik di mata orang itu karena Allah menjaga keburukan-keburukan kita, bukan karena kita memang betul-betul baik, bukan ya. Dan itu yang kemudian harus jadi bahan renungan bagi kita, yang semuanya itu berakar dari sifat malu. Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, alaika birrifqi, hendaklah engkau memiliki sifat rifqun, itu artinya kelembutan di dalam berperilaku dengan orang lain. Fa innahu la yakunu fi syai'in illa zana, karena kelembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa sya'nahu, dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu kecuali itu akan memperburuknya. Dan di sini dijelaskan farrifqu mumba'itsu minal hayat. Dan sikap rifqun tadi itu, sikap lembut tadi itu bersumber dari tumbuhnya dari akar malu tadi. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita, yang Nabi juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya malu itu tidak menghasilkan kecuali kebaikan, tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Maka jaga sifat malu kita agar kemudian tidak hilang dari diri kita. Dan ini bagian dari juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita, supaya kemudian kita betul-betul berusaha untuk menjaga malu kita. Dan memang kadang-kadang memiliki jiwa
introvert, bukan ekstrovert gitu ya. Yang introvert yang apa-apa dipendam sendiri, nggak mau diungkapkan, itu kadang-kadang lebih bagus dibandingkan yang jiwanya ekstrovert. Dikit-dikit curhat, dikit-dikit curcol gitu kan, sini ngomong, sana ngomong gitu. Itu malah justru secara tidak langsung justru mengungkapkan keburukan dirinya. Nggak usah terlalu terkecoh dengan ungkapan bijak psikolog yang mengatakan udah ungkapin aja, itu akan lebih menjadikanmu plong. Enggak semua yang diungkapkan itu menjadikan kita plong. Kalau itu masalah dan tidak terselesaikan, itu bukan nambah plong, malah nambah masalah. Itu penting untuk diperhatikan, bahwa tidak sesuatu yang diungkapkan itu baik. Ya tinggal sesuatu yang diungkapkan tadi itu apa. Kalau itu bagian dari kebaikan, ya insya Allah baik. Tapi kalau sesuatu yang itu pun juga kita harus berhati-hati dari sikap riya, sum'ah, ya, ujub, dan berbagai penyakit hati yang lain. Tapi kalau yang kita ungkapkan adalah keburukan, tidak boleh. Termasuk mujahirun, kata Nabi SAW, yaitu orang yang sudah Allah tutupi keburukannya di malam hari, pagi harinya dia bercerita tentang keburukannya kepada orang lain. Itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Jadi hari ini yang banyak menyesatkan adalah ungkapan-ungkapan psikolog yang nggak sesuai dengan aturan syariat tadi. Ungkapin aja, itu lebih baik bagimu. Belum tentu. Itu penting untuk didudukkan, ya kan? Nah, ini penting, apalagi belajar psikologi kalau bukan dari Islam tapi belajarnya dari orang-orang kafir, ya mohon maaf kalau kemudian hasil kesimpulan psikologinya itu seringkali bermasalah, ya. Mungkin dianggap bijak oleh sebagian orang berdasarkan logika, tapi dari sisi syariat belum tentu. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Sebagaimana dulu ungkapan tentang statement bahwa nggak boleh mengucapkan kalimat-kalimat negatif pada anak. Loh, ya belum tentu. Kalau itu bagian dari larangan Allah, itu justru harus tegas supaya anak itu tahu mana batasan yang diharamkan Allah, itu jelas. Coba misalnya mau melarang nggak boleh merokok dengan kalimat positif, coba gimana? Dilarang merokok itu kalimat negatif, harusnya menggunakan kalimat positif. Gimana cara ngelarangnya? Ya, enggak ada. Semua ungkapan larangan itu pasti dalam persepsi psikologi itu negatif, ya. Kadang-kadang negatif itu diperlukan. Tidak alur arus listrik itu akan menjadi stabil kalau kemudian yang negatif dan positif itu juga stabil, ya kan? Tapi kalau positif toh, nggak ada negatifnya, itu nggak jadi sesuatu yang baik, nggak bisa menyalakan, nggak bisa menginspirasi, ya, nggak bisa membuat sesuatu yang baik juga. Lampu itu ada menyala itu karena ada arus negatif, ada arus positif, dengan catatan apa? Seimbang. Begitu juga sama, ya. Harusnya pernyataan negatif dan positif itu ketika kemudian seimbang secara aturannya. Kenapa kemudian Allah menjelaskan tentang neraka, tentang surga? Itu supaya seimbang. Allah menjelaskan tentang perintah, tentang larangan, itu juga supaya seimbang. Allah menjelaskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu supaya seimbang. Karena manusia itu tidak hanya butuh positif, dan tidak boleh segala sesuatu itu dianggap positif, gitu maksudnya. Itu pernyataan-pernyataan menyesatkan itu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dihati-hati, supaya kemudian kita tidak ikut-ikutan tersesat tadi. Makanya adzu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi SAW. Peganglah Quran dan sunnah tadi itu, gigitlah ia dengan gigi geraham. Jangan sampai lepas, supaya kita tidak sesat tadi. Lan tadillu ma tamassaktum bihi. Engkau tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya tadi. Itu yang kemudian harus menjadi pegangan kita, ya. Jangan hanya sekedar terpukau dengan ungkapan quote yang seakan-akan bagus gitu. Namanya quote manusia kalau tidak dilandasi dengan Quran dan hadis itu seringkali bermasalah quote-nya, ya. Jadi nggak usah terlalu terkecoh dengan quote atau kata-kata bagus atau kata-kata mutiara
nggak usah terlalu terkecoh dengan itu. Belum tentu semuanya itu bagian dari yang bisa dibenarkan secara syariat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilakan.